banyak sekali. Tapi ketika Rasulullah suruh mengeluarkan, maka mereka mengeluarkan yang jelek-jelek, yang tak baik. Maka ketika itu Rasul memperbaiki langsung apa yang mereka lakukan. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian dari yang kalian usahakan. Maka orang-orang Ansor memperbaiki semua apa yang mereka lakukan dalam kesalahan. Maka benarlah yang diucapkan oleh Rasulullah. Ditanyalah oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal, manusia yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, rajulun yujahidu fi sabilillah bimalihi wa nafsi, seseorang yang berjuang di jalan Allah dengan mengeluarkan hartanya dan dirinya. Thummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, mu'min fi sya'bin min syi'abillah ya'budullah, maka seorang mukmin yang beribadah di atas sebuah bukit, kemudian dia berdoa kepada Allah supaya manusia tidak melakukan kejahatan dan keburukan. Maka orang-orang yang dalam hidup ini melakukan perbuatan amal ma'ruf nahi mungkar, itulah manusia yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah, karena mereka memperbaiki ketika orang lain melakukan satu kesalahan. Kalau ada orang salah mengucapkan salam Pancasila, harusnya diperbaiki langsung. Ulama-ulama itu marah. Harusnya orang-orang yang mengucapkan profesor, doktor, orang ahli agama, tapi mereka mengucapkan kalimat itu. Tidaklah pantas ketika orang Islam mengucapkan kalimat yang salah ketika dalam mengucapkan salam. Harusnya orang Islam mengucapkan salam, assalamualaikum. Lihat mereka minta pula dari mereka untuk ada menteri agama mereka, menteri agama orang kafir, menteri agama orang Hindu, menteri agama orang Buddha. Bapak bayangkan kalau itu sempat terjadi, Pak, bagaimana? Inilah yang ditakutkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kalaulah orang Islam itu mereka berselisih, orang Islam itu membuka aib, orang Islam itu mencari kesalahan, orang-orang kafir, Pak, tepuk tangan. Makanya orang Islam yang kita sholat ini, kita harus bersatu. Tidak ada cerita, Pak, kecuali kita bersatu. Tidak ada kecuali tegakkan la ilaha illallah. Tidak ada cerita kecuali di hati kita ini, Pak, cuman satu. Sama seperti sahabat Nabi Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha, Khalid ibn Walid. Mereka bersatu ketika di perang Mud'ah. Mereka bersatu ketika mereka dipimpin oleh Rasulullah untuk berperang melawan Romawi. Maka 4 sahabat ini yang menjadi pasukan pimpinan, ketika mereka mendengar musuh berjumlah 100.000 orang, maka berdiri Abdullah ibn Rawaha dan berkata, kalian keluar bukan hanya karena siapa, hanya karena la ilaha illallah. Kalian keluar tidak melihat berapa banyak jumlah mereka, berapa banyak alat mereka, tapi karena kalian keluar dengan satu kalimat la ilaha illallah. Itu yang harus kita bersatu, Pak, detik hari ini. Tak ada. Maka kalau kita, anak-anak kita ini, anak-anakku, kalian sekolah, jangan pernah berselisih satu dengan yang lain. Jangan seperti video-video itu, Pak, memukul perempuan, menendang perempuan. Kalian jangan lakukan ini di sekolah, karena kalian anak-anak yang baik dalam hidup kalian. Jangan pernah menyiksa saudara kalian, mencibir saudara kalian, memaki saudara kalian, merendahkan saudara kalian. Dengung-dengungkanlah sekarang, Pak. Sekarang ini, Pak, lihat, Pak, anak dipukuli, orang pelecehan seksual.
nampaknya Pak, udah akhlak itu udah buruk sekali. Makanya anak-anak ini, jagalah kalian wahai anak-anakku. Kalian adalah anak-anak yang soleh, kalian sholat ke masjid. Maka sampai kalian di rumah, jagalah akhlak itu sampai kalian bertemu dengan Allah. Jangan pernah berselisih dengan kawan kalian, jangan mencari-cari kesalahan kawan kalian, jangan ketika kalian dihina, dicaci. Jadilah seperti sahabat Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah al-Aslami ini Pak, ketika Abu Bakar Siddiq Pak berkata menyinggung perasaannya, maka Abu Bakar berkata, apakah engkau tersinggung? Balas Rabi'ah al-Aslami ini Pak, diam saja Pak. Balas, dia diam saja Pak. Abu Bakar pergi ke tempat Rasulullah. Rabi'ah tersinggung dengan perkataanku. Maka Rasul memanggil Rabi'ah al-Aslami. Engkau tersinggung? Tidak. Engkau marah? Tidak. Engkau dendam? Tidak. Maka berdoalah ketika orang mencaci dan menghakimu. Maka berdoalah. Halo? 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 Maka berdoalah, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang berkata tidak baik kepadaku. Ampunilah sampai bertemu dengan engkau di hari kiamat. Rabi'ah mengucapkan kepada Abu Bakar apa yang diucapkan Rasulullah. Maka Abu Bakar menangis dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Inilah satu sifat yang harus Bapak lakukan di atas muka bumi ini. Jangan mendendam, jangan mengiri. Jangan mendendam, jangan mengiri. Dendam, iri itu Pak menyebabkan kita menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah. Bapak mendendam kepada saudara Bapak, hilangkan, jadilah pemaaf dalam hidup di atas muka bumi. Jadi orang yang baik, jadi orang yang baik. Ajarkan kepada anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Kok ketawa boleh? Ada tanya? Bagus. Kalian jangan mukul-mukul orang, jangan mukul-mukul kawan kalian, jangan mukul-mukul, jangan. Karena itu bukan ajaran Islam. Orang Islam tidak memukul, orang Islam tidak mencaci, orang Islam tidak merendahkan. Orang Islam bersatu, tetap bersatu sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.